Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang tayamum. Kata tayamum itu secara bahasa al-qasdu, yang artinya mengajak atau menuju. Nah, sedangkan menurut istilah tayamum adalah menyengaja mengusapkan kedua tangan dengan debu yang bersih dan suci dengan cara tertentu. Nah, tayamum ini merupakan salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam dengan tujuan untuk memudahkan melaksanakan ajaran Islam dalam segala kondisi dan situasi. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya menggunakan air diganti dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Sekarang, Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana tata cara tayamum yang baik dan benar. Yang pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci, kemudian mengusapkan muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammum listibahati sholatil fardhu lillahi ta'ala. Dan kemudian kita meletakkan tangan kita di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Seperti ini. Dari sini sampai dengan siku. Kemudian yang sebelahnya lagi sampai siku. Nah, dan yang terakhir tertib. Oke, setelah Ibu mendemonstrasikan tata cara tayamum, Ibu minta kalian untuk menghafal tata cara tayamum yang baik dan benar. Setelah kalian menghafal, sekarang Ibu minta kalian untuk berlatih dengan teman sebangku kalian masing-masing. Latihan ini fungsinya yaitu supaya kalian semakin memahami tata cara tayamum yang baik dan benar. Oke, selanjutnya setelah kalian berlatih, Ibu lihat tadi kalian sudah menguasai bagaimana tata cara tayamum yang baik dan benar. Selanjutnya, Ibu akan bercerita kepada kalian tentang bagaimana sih kisah munculnya tayamum ini, atau apa dari kalian sudah ada yang tahu kisah tayamum ini? Tidak? Tidak? Oke, baiklah, Ibu akan menceritakannya. Semua itu bermula dari kisah Aisyah yang kehilangan kalungnya saat mengikuti Rasulullah SAW melakukan perjalanan. Karena itulah ayat tayamum ini diturunkan sebagai ganti wudhu. Salah satu tugas istri-istri Nabi yang telah disepakati masing-masing dari mereka adalah mengikuti Nabi perjalanan keluar Madinah. Mereka memiliki jadwal tersendiri berdasarkan kesepakatan masing-masing. Saat itu kebetulan Aisyah lah yang menemani Nabi SAW saat rombongan tiba di salah satu daerah antara Mekah dan Madinah bernama Baida atau Zat al-Jais. Karena keraguan kalung Aisyah hilang, mendengar kejadian tersebut sebagai seorang suami yang pengertian, Rasulullah SAW meminta rombongan untuk berhenti guna ikut membantu Aisyah mencari kalungnya yang hilang. Semua berawal dari sini. Ketika seluruh rombongan berhenti, mereka ingat bahwa mereka sama sekali tidak memiliki persediaan air, karena keberadaan air bagi rombongan sangatlah penting, baik untuk minum maupun untuk berwudhu sebagai syarat sah melakukan sholat. Dengan keadaan tanpa air dan diminta untuk berhenti oleh Nabi SAW karena Aisyah, seorang sahabat melaporkan hal ini kepada sang ayah, Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, lihatlah putrimu Aisyah. Karena dia Rasulullah SAW memberhentikan rombongan padahal kami semua tidak memiliki persediaan air yang cukup.
Laporan itu cukup mengganggu Abu Bakar. Sebagai seorang ayah, mungkin ia tidak enak hati jika putrinya dibicarakan oleh orang lain. Ia mungkin juga tidak ingin jika karena putrinya orang lain menjadi susah. Abu Bakar pun tak tinggal diam. Ia mendatangi Aisyah untuk memberikan beberapa alternatif saran yang bisa dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Saat Abu Bakar sampai di depan Aisyah, ia melihat Rasulullah SAW sedang tidur di pangkuan putri tercintanya itu. Awalnya ia tak enak hati, ingin mengatakan sesuatu yang harus ia katakan, namun ia tetap harus mengatakannya demi kebaikan bersama. Wahai putriku, mengapa engkau menahan rombongan sedangkan mereka tidak memiliki persediaan air yang cukup? Tanya Abu Bakar, dengan nada sedikit marah kepada putrinya. Walaupun demikian, Aisyah tidak bisa beranjak dari tempat duduknya karena Rasulullah SAW masih duduk di pangkuan. Bahkan, tangan Rasulullah SAW itu bergelayut di punggungnya. Nah, dari sinilah awal mula munculnya tayamum. Selanjutnya, sekarang ibu minta kalian untuk berdiskusi. Oke, ibu bagi ya kalian menjadi 5 kelompok untuk mendiskusikan tentang mengapa sih orang sakit itu diperbolehkan untuk bertayamum. Apa sih sebabnya? Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, setelah berdiskusi, sekarang ibu akan bertanya kepada kalian. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian, yaitu, apa sih sebab-sebab diperbolehkan seseorang melakukan tayamum? Ada yang tahu? Ya, benar sekali Devi. Jadi, diperbolehkannya seseorang itu melakukan tayamum yaitu dengan sebab yang pertama, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak bertemu. Kemudian yang kedua yaitu orang yang berhalangan menggunakan air. Contoh, misalnya karena sakit, yaitu apabila menggunakan air akan kambuh sakitnya, maka diperbolehkanlah untuk bertayamum. Yang ketiga yaitu dalam perjalanan jauh. Dan yang keempat yaitu jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya yang sedikit. Dan yang kelima, air yang mempunyai suhu atau ada kondisinya yang mengandung kemudaratan. Selanjutnya yaitu air yang ada hanya cukup untuk minum saja. Terus air ini berada di tempat yang jauh yang dapat membuat kita telat sholat. Kemudian sumber air yang di dalamnya berbahaya, misalnya telah tercampur racun dan lain sebagainya. Oke, karena semua pertanyaan sudah dijawab, sekarang ibu minta kalian untuk merangkum secara garis besar materi yang kalian dapatkan hari ini dan dikumpulkan dalam satu lembar kertas. Baiklah, sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu membuat video tentang bagaimana tata cara tayamum yang benar, yang baik dan benar. Di rumah ya, nanti dikumpulkan di grup WA kita. Ibu anggap ini sebagai tugas praktek kalian. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.